Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah pemrograman web 2, di mana di sini diminta untuk membuat website inventory barang. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dari kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri, Jeki Hendrian, dan rekan saya dengan Mas Abizar Al-Ghifari. Kami dari kelas IT 401, Prodi Informatika. Oke, di tugas kali ini, seperti yang di info sebelumnya, kami diminta untuk membuat website inventory barang. Lalu untuk soalnya itu sendiri, yaitu yang pertama di sini disuruh untuk membuat sistem informasi berbasis web tentang inventory barang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database SQL. Terus di sini juga disertakan dengan template data table, bootstrap atau custom CSS, bisa di custom sendiri dan memiliki elemen JavaScript juga. Nah, untuk soal nomor 2-nya, di sini diminta untuk membuat data table. Nantinya kita akan membuat table di dalam database MySQL-nya. Di sini di tabelnya itu sendiri terdapat field diantaranya yaitu ID barang dengan beberapa parameternya, terus kode barang, nama barang, jumlah barang, satuan barang, terus harga beli dan status barang itu sendiri. Nah, di sini nanti akan disesuaikan untuk settingan berdasarkan ketentuan parameter yang ada di soal ini. Nanti akan disetting di database MySQL-nya. Terus di sini juga diminta untuk disertakan beberapa fitur. Nah, di antaranya itu ada fitur pemakaian barang. Apabila barang dipakai atau digunakan, maka akan mengurangi jumlah barang. Selanjutnya, fitur penambahan jumlah barang. Dapat menambah jumlah pada field jumlah barang untuk barang yang sama persis. Selanjutnya ada hapus barang atau delete, fitur menghapus barang dari tabel master barang. Selanjutnya diminta juga untuk menyertakan fitur update barang, di mana fitur ini untuk mengupdate data barang. Nah, selanjutnya terakhir, setelah semuanya selesai dibuat, mulai database dan source code-nya di lokal, di sini diminta juga untuk eh, memposting atau mengupload website yang sudah dibuat tersebut ke hosting publik atau sehingga website yang dibuat tersebut bisa diakses dari internet atau publik. Oke, itu untuk soalnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Di mana untuk pembahasan yang pertama dan sampai tahap ketiga itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Abizar Al-Ghifari. Eh, untuk itu, dipersilakan Mas Abizar untuk menjelaskan poin nomor 1 sampai 3. Ya, baik. Terima kasih Mas Diki atas waktunya. Ya, untuk tahap-tahapan pembuatannya, yang pertama kita akan membuat database SQL-nya. Pertama, untuk membuat database SQL-nya itu, kita buat pada PHP MyAdmin dengan nama data barang. Selanjutnya, setelah membuat data barang tadi, kita membuat data table di dalam database tersebut. Nah, table yang dapat digunakan untuk menambah barang dan akan ditampilkan pada website dalam bentuk table nanti berdasarkan dengan ketentuan yang ada di soal, yaitu ada ID barang dengan beberapa parameternya, kode barang, nama barang, jumlah barang, satuan barang, harga beli, sampai status barang tersebut.
Nah, di PHP MyAdmin berikut, kita sudah membuat nama table, yaitu nama tabelnya barang, dengan berisikan beberapa parameter dan value-nya. Ada ID barang, kode barang, nama barang, jumlah barang, satuan barang, harga beli, sampai dengan status barangnya. Selanjutnya, kita akan membuat source code-nya. Jadi untuk membuat source code-nya ini, kami menggunakan Visual Studio Code. Yang pertama kita membuat home.php-nya. Untuk source kode home.php ini berfungsi sebagai halaman atau homepage dari website inventory yang kami buat. Selanjutnya kita membuat index.php-nya ini untuk source code-nya ini berfungsi sebagai page atau halaman utama tempat ditampilkannya database inventory barangnya. Selanjutnya kita buat database.php-nya, source code-nya itu db.php. Nah, ini berfungsi untuk menghubungkan PHP dengan database MySQL yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya, kita akan buat add.php-nya. Untuk source code-nya ini, fungsinya ketika user akan menambahkan data ke dalam database-nya. Selanjutnya ada delete.php. Untuk source code-nya ini, fungsinya ketika user akan menghapus data dari database. Selanjutnya ada edit.php-nya ini. Fungsinya ketika user butuh untuk melakukan perubahan atau penyesuaian terhadap value data pada database sesuai parameter yang telah ditentukannya. Selanjutnya ada interest.php ini. Fungsinya ketika user butuh untuk melakukan penambahan jumlah barang atau stok yang tersedia bisa langsung menambahkan pada halaman indeksnya. Kemudian ada use PHP, fungsinya untuk ketika user akan melakukan pengurangan jumlah barang atau stok yang tersedia seperti menggunakan barangnya. Kemudian kita buat home.css-nya. Untuk short code-nya ini fungsinya sebagai custom style atau desain dari homepage website supaya terlihat lebih menarik dan user friendly. Kemudian ada style.css, mundur. Untuk source kode style.css ini fungsinya sebagai custom style atau desain dari page index, add, delete, increase, dan edit supaya terlihat lebih menarik dan user friendly juga. Baru selanjutnya kita masuk ke bagian JavaScript-nya, yaitu script.js-nya. Nah, fungsinya ini untuk memunculkan complete confirm delete. Nah, ini akan berjalan ketika user akan melakukan delete data. Nah, untuk di bagian fitur tes sampai dengan selanjutnya, sampai dengan demonya, akan dilanjut oleh rekan saya, Mas Jeki Hendrian. Untuk waktunya dipersilakan. Baik, sekarang kita lanjut untuk poin nomor 4. Nah, setelah dibuat untuk source code, database, dan data table-nya, selanjutnya kita akan melakukan testing untuk fitur-fitur yang sudah dibuat dengan menggunakan source code yang dijelaskan oleh Mas Abizar sebelumnya. Oke, nah yang pertama di sini terdapat fitur pemakaian barang, di mana fitur pemakaian barang di sini kita menggunakan button use. Nah, fitur pemakaian barang apabila barang dipakai atau digunakan, maka akan mengurangi jumlah barang. Di sini yang berperan yaitu fitur use. Nah, nanti kita akan demokan. Sekarang saya coba memberikan gambaran terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita akan coba demokan untuk hasilnya. Oke, selanjutnya di sini eh, ada fitur pemakaian barang tadi. Nah, ini untuk contohnya, di mana before-nya itu untuk nilai di bagian monitor barang dengan nama monitor, itu jumlahnya 12. Nah, semisal
ada yang membeli atau menggunakan barang dengan nama monitor ini, maka akan dikurangi. Jadi kita bisa menggunakan fitur use tadi, kita masuk, klik di bagian fitur use, terus kita kurangkan sesuai dengan banyak barang yang kita pakai. Setelah itu klik button pakai, maka otomatis setelah itu untuk jumlah barang yang monitor tadi akan berkurang untuk jumlahnya. Selanjutnya fitur penambahan jumlah barang, di mana untuk fitur ini berfungsi untuk menambahkan jumlah barang itu sendiri. Di sini yang berperan sebagai fitur increase tersebut eh, atau penambah jumlah barang yaitu button increase, di mana ketika kita klik increase maka nanti eh, akan muncul seperti ini. Kita diminta untuk memasukkan jumlah barang yang ditambahkan. Misal di sini kita menambahkan jumlah keyboard, kita masukkan untuk jumlahnya itu 7, yang sebelumnya jumlahnya 2, kita masukkan 7 lagi otomatis. Setelah itu untuk jumlahnya akan bertambah, di mana sebelumnya 2 menjadi 9. Oke, selanjutnya di sini ada fitur hapus barang. Yang berperan di sini yaitu button delete. Jadi fitur hapus barang ini fitur menghapus barang dari tabel master barang. Di sini yang berperan itu ada button delete tadi. Nah, ketika kita klik button delete di salah satu tabel, maka akan muncul notifikasi apakah kita yakin untuk menghapus barang tersebut. Jika yes, maka barang yang kita pilih tadi itu akan dihapus dari database. Nah, di sini yang berjalan fitur pop-up ini yang berjalan yaitu fitur JavaScript, di mana kita bisa menggunakan confirm delete. Ketika kita klik button delete itu otomatis akan muncul pop-up-nya, terus juga akan muncul untuk notifikasi sukses atau errornya. Oke, untuk fitur update barang di sini yang berperan yaitu button edit, di mana update barang ini fitur untuk mengupdate data barang. Di sini bisa menggunakan fitur edit, lalu di dalamnya terdapat button update. Nah, seperti yang di show di sini, di mana contoh di tabel 6 itu ada yang before-nya smartphone, terus kita ingin melakukan perubahan terhadap value atau nilai yang ada di dalam tabel tersebut. Yang sebelumnya smartphone, kita ganti nama barangnya itu menjadi iPhone. Terus untuk harganya sendiri kita ganti juga. Setelah itu kita klik button update, maka otomatis setelah itu data akan update sesuai dengan yang kita inputkan sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada fitur tambah barang, di mana di sini ada buttonnya, di bagian header juga ada button untuk tambah barang. Terus ketika kita klik fitur tambah barang ini, maka otomatis barang baru yang baru masuk itu otomatis bisa masuk ke dalam database. Nah, fitur tambah barang itu berfungsi untuk menambahkan barang baru ke dalam database. Ketika selesai menambahkan barang, maka di bagian ID akan naik terus angkanya. Karena di sini kita menggunakan auto increment. Serta untuk booleannya, di sini menggunakan metode checklist. Jika di checklist di bagian available, di bagian ketika kita tambah barang itu terlihat ada checklist untuk available atau tidak. Nah, jika di checklist untuk di bagian available itu artinya nilainya sama dengan 1, atau true jika tidak maka barang kosong atau nilainya sama dengan 0.
Nah, selanjutnya ini untuk pengetesannya, untuk penambahan barang, di mana di data kita itu sebelumnya hanya ada 6 data, setelah kita tambahkan, maka terdapat di sini ada 7 data, namun ID-nya itu akan selalu naik, karena sebelumnya pernah dihapus, jadi angkanya itu langsung naik menjadi 21 untuk ID-nya. Seperti itu. Untuk pilihan tambah barang di sini pun kita untuk bagian satuannya bisa dipilih juga beberapa, mulai dari kilogram, pieces, liter, sama meter, tergantung jenis barang yang kita miliki. Selanjutnya untuk poin terakhir itu kita diminta untuk upload website ke hosting supaya website yang kita buat bisa diakses dari internet. Nah, di sini kita udah upload untuk website dan database MySQL kita ke hosting. Nah, tentunya untuk project kali ini kita menggunakan hosting free ya. Jadi tidak berbayar. Di sini kita menggunakan web host sebagai hostingnya, penyedia hosting. Ini kita sudah melakukan untuk pengetesan dari publik, ini pengetesan dari laptop dan satu lagi pengetesan dari handphone. Oke, mungkin akan kita coba lihat dulu untuk source code-nya yang sudah dijelaskan oleh Mas Abizar sebelumnya, di mana di sini terdapat beberapa file source code, mulai dari file PHP, CSS, dan JavaScript. Nah, di sini untuk bagian tampilan home-nya, itu kita menggunakan, di sini ada source code-nya itu home, yang home.php, dan untuk custom style-nya itu kita menggunakan di sini filenya home.css. Nah, di sini kita bisa nge-styling tampilan atau front end dari website kita tersebut. Nah, terus di sini ada index.php di sini untuk file source code di bagian page atau halaman website untuk inventory barang. Nah, di sini untuk tampilan dari hasil dari index.php tadi. Nah, selain itu untuk yang lain itu ada page atau source code untuk fitur-fitur yang sudah disebutkan sebelumnya, mulai dari add, delete, edit, increase, dan use atau penggunaan barang. Selanjutnya di sini ada style.css digunakan untuk styling semua page selain page home. Terus ada JavaScript. Nah, ini kita gunakan untuk custom pop-up notifikasi konfirmasi delete sebelumnya. Nah, di sini untuk file JS-nya kita buat terpisah juga, di mana di dari bagian delete sama index ini itu ada koneksi ke file JavaScript-nya. Jadi ketika ada request dari page index ini, maka akan dipanggil untuk JavaScript-nya ketika kita klik tombol delete sebelumnya. Nah, mungkin kita coba untuk pengetesan fiturnya. Di sini kita coba tes untuk fitur add atau fitur increase. Kita bisa klik increase. Kita cek dulu untuk jumlah sebelumnya itu 9. Terus kita ingin menambahkan jumlah barang, maka kita klik button increase. Misal kita tambahkan 2, lalu kita klik tambah. Maka otomatis data akan bertambah. Jumlah barang akan bertambah menjadi 11. Terus selanjutnya kita coba menggunakan button use di bagian keyboard.
existingnya ada 9 keyboard, terus kita akan menggunakan keyboardnya misalkan dua, maka otomatis jumlah keyboard tadi akan berkurang menjadi 7. Nah, selanjutnya kita coba menggunakan fitur edit tadi. Misal di sini data sistemnya itu minyak goreng, terus misal kita edit menjadi eh, bensin. Nah, terus kita klik update, maka otomatis nanti datanya akan diupdate sesuai dengan value yang kita inputkan. Nah, ini untuk fitur yang available tadi, yang untuk fitur boolean ya. Kita klik update, maka otomatis untuk namanya itu akan berganti di sini atau berubah. Selanjutnya kita coba menggunakan fitur delete. Kita coba delete salah satu data yang ada di sini, delete, maka akan muncul pop-up konfirmasi apakah yakin untuk mendelete data tersebut. Jika kita klik yes, maka akan muncul pop-up lagi notifikasi bahwasanya delete yang dilakukan itu sudah berhasil atau sukses. Nah, otomatis data dari indeks ini, dari page index ini akan hilang. Nah, berikut kita bisa lihat juga untuk page home-nya, inventory barang. Terus di sini juga terdapat button tambah barang, di bagian header juga ada. Ini kita bisa coba tambahkan barangnya. Misalnya kita buat kodenya itu 119, nama barangnya itu tumbler. Terus kita masukkan jumlah barangnya 3 dalam bentuk pieces. Harga satuannya itu masih 150.000. Lalu kita klik available dan tambahkan barang. Maka otomatis data akan ditambahkan di dalam data table. Oke, jadi untuk website ini sudah bisa diakses dari publik, di mana di sini kita menggunakan domain dari web host dan berikut untuk nama domain yang kita custom sesuai eh, keinginan kita. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kami jelaskan untuk tugas UTS kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan untuk tugas UTS pemrograman web 2 ini dengan eh, dosen pengampu Bapak Riyad Sahara, SSI MT. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.